إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Monggo Bapak Ibu sarang-sarang kita doa sarang-sarang ditirukan nggih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ketahuan diperpendek wa ilhamal ala malaikatil muqarrabin. Oke, terlalu panjang nih gitu ya. Wa ilhama al malaikatul muqarrabin. Nggih pun ngoten mawon. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Kami ya Allah maha mohon kepada Engkau ya Allah fahman nabiyyin, pemahaman sebagaimana pemahaman yang dibawa kados para nabi. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan sebagaimana yang diilhamkan para malaikat. Wa hifdzul mursalin, dan dijaga oleh para utusan-utusan Allah, yakni para nabi dan para utusan-utusan Allah yang diutus di permukaan bumi. Warisan para ulama niku sinten? Warisan para nabi niku para ulama. Yang ketiga, yang keempat nggih. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakan kepada kami, perbanyaklah wawasan kepada kami dalam urusan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi, dan cantiklah ya Allah diri ini ya Allah dengan apa? Al-hilm. Al-hilm niku napa Bapak Ibu? Jenengan diece elek bales dengan kebaikan niku jeneng al-hilm. Ngoten nggih. Gampil napa angel ngeten iki? Wangil. Napa meneh wong sing ngutang kalih dhewe nggih mboten? Ngutange kaya kucing, bareng di sahur dijaluki sahuran kaya singa gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, butuh al-hilm. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang kalau diminta mending ngasih daripada ngutangi. Karena kalau sudah ngutangi biasanya malah memutus tali silaturahmi gitu ya. Silaturahim napa silaturahmi? Kalau yang benar sebenarnya secara bahasa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah silaturahim, hubungan kekerabatan keluarga. Kalau silaturahmi
itu kaitannya kalau jenengan buka teng kamus besar bahasa Indonesia itu adalah silatul ukhuwah, karena hubungan persahabatan. Kalau silaturahmi, kulo misalkan pergi ke tempatnya Pak Agus, bukan silaturahim, karena gak ada hubungan secara kekerabatan, cuman ada kekerabatan iman, ngoten nggih, sedulur saiman, sedulur seislam. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa segala kebaikan kepada Allah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita dicatat sebagai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, kalau kula tanglet luweh pilih ngaji teng Al-Fat ngeten iki napa kalih rencange teng teng Al-Fat, mergane jenengan teng mriki gitu nggih. Masya Allah, ngaji itu berat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi sepekan jenengan bekerja, hari ini jenengan masih menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi. Berat Bapak Ibu. Makanya kalau kula tanglet sak Tanggul Kampung Sewu niki, sing Islam, sing ngaji kali sing boten kathah pundi? Karena sing boten gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karena di waktu yang berat, sepekan jenengan sudah kerja, masih nyempatkan waktu untuk thalabul ilmi, semakin berat kebaikan yang kita lakukan, semakin tinggi pula nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillah bihi khairan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Yufaqihu fiddin. Allah bakal pahamkan kepada kita semuanya urusan apa? Agama. Bukan Allah jadikan kaya orang yang kaya dengan orang yang miskin, mohon maaf, bukan menjadi ukuran kebaikan atau kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ukurannya enggak dunia, orang baik buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah urusan akhiratnya. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kita bukan yang paling tampan. Kalau ibu-ibu, yang terbaik boten sing paling ayu gitu ya. Orang yang paling baik di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak mungkin sampai derajat takwa kita sebelum kita balut ketakwaan kita dengan ilmu yang hari ini kita pelajari. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim, beliau menyebutkan 6 hal kalau kita pengen dapat ilmu itu dengan keseriusan kita. Ada 6 hal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Kata beliau gini Bapak Ibu, lan tanalul ilma illa bisittatin. Ilmu tidak akan pernah dapat dicapai kecuali dengan 6 hal. Napa yang pertama? Zakaun. Napa zakat niku? Kecerdasan. Sinau niku butuh kecerdasan, kalih kesabaran. Kalau boten butuh kecerdasan, pasti orang-orang yang gak betah dengan kesabarannya lebih mulai mundur. Belajar niku Bapak Ibu bisa dengan formal maupun tidak formal. Kados kita hari ini pengajian, ini tidak formal. Mungkin gak dinilai dengan titel di belakang nama kita, tapi insya Allah titelnya di surganya Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ilmu itu bisa kita raih dengan cara yang kedua. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Engkang nomor kalih wahirsun. Nopo hirsun niku? Semangat, rasa tamak akan ilmu. Ilmu niku boleh kita tamak, ngejar ilmu itu harus. Tamak dengan ilmu itu boleh.
yang nggak boleh itu tamak terhadap dunia. Orang kalau tamak sama dunia, hari ini pun punya gunung emas, kira-kira sampun cekap dereng. Oh dereng pernah duwe gitu ya. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, para orang-orang yang hari ini korupsi, ini kalau sama kita kekayaannya jauh kaya mereka atau kita? Mereka. Kita mungkin Allah berikan rizki, mungkin gaji itu 3 sampai 5 juta sebulan, tapi nikmat tenang, Masya Allah, Allah berikan kecukupan kepada kita. Nikmat luar biasa. Tapi banyak orang di luar sana gajinya sampai 30 juta, tapi nggak ada rasa cukup di hati mereka. Makanya banyak orang yang hartanya banyak, tapi rizkinya sedikit. Contohnya nopo? Banyak hartanya, tapi nggak bawa setupun untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang hartanya mungkin sedikit, tapi rizkinya banyak. Nopo? Orang yang mungkin hartanya sedikit, tapi Allah permudah jalannya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu bentuk rizki loh Bapak Ibu. Jenengan kita bisa ngaji, itu termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita syukuri rizki ini. Yang ketiga, orang bisa menempuh ilmu itu bisa dia raih. Yang ketiga adalah kata Imam Asy-Syafi'i adalah wa ijtihadun, dengan apa? Bersungguh-sungguh. Masya Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi, maka Allah akan berikan ilmu itu kepada kita, asal kita mau bersungguh-sungguh. Gitu. Ya, makanya thalabul ilmi ini nek ngantuk, ini ku berkah, gitu ya. Tapi sebisa mungkin jangan ngantuk, gitu ya. Tapi nek ngantuk di thalabul ilmi itu rasa-rasanya juga nikmat juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Bu, Pak, orang kaya di luar sana tumpahannya Fortuner, gitu ya. Datang ke guru kami, ngajak ngopi, gur sambat toh. Kenapa disambat? Karena ya Allah, kadang-kadang bisnisnya itu belum cair sama sekali, gitu ya. Utangnya belum bisa nutupi. Tidur gak tenang, bareng Jumatan, gon paling pojok, turu sedewe gitu ya. Bangun. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Loh, kok ora enek ceramai gitu ya. Kamu tidur kok gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita justru Allah berikan ketenangan dalam thalabul ilmi kita. Yang keempat, thalabul ilmi bisa kita capai dengan cara apa? Wa dirham. Dengan mengeluarkan nopo? Duit. Makanya thalabul ilmu niku butuh modal. Jenengan mriki modal boten? Gratis napa bayar? Gratis, Masya Allah. Tapi minimal ngeluarkan nopo? Kalau infak itu beda Bu. Infak itu amal tersendiri lagi. Minimal jenengan keluar dari rumah, jenengan pakai motor. Kalau yang pakai motor itu juga ngeluarkan nopo? Bensinnya. Bensin itu juga butuh nopo? Uang. Makanya insya Allah harta jenengan barokah ketika digunakan dalam thalabul ilmi itu, gitu ya. Yang jalan juga sama, itu juga modal. Tuh sendal niku ngangge duit boten ngangge gitu ya. Makanya Masya Allah, dirham itu juga perlu juga dalam thalabul ilmi. Apalagi saudara-saudara kita yang mereka thalabul ilminya sampai keluar kota. Masya Allah. Kemudian yang kelima, yang ke berapa ya? Keempat sudah, kelima ya. Kelima adalah apa? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa suhbatul ustad. Ngancani ustad. Napa? Mempersahabati ustad. Gitu ya. Masya Allah. Salah satu cara ilmu barokah masuk ke dalam diri kita. Deket-deket dengan para alim ulama. Kita niku hari ini ketemu wong alim. Kira-kira Bu, Pak, lebih minta dinasehati dengan doa-doanya nopo selfie dulu?
selfie dulu gitu ya. Kalau datang ustadz nasional, para ulama kita sekelas nasional, di mana-mana biasanya ustadz foto ustadz gitu ya. Harusnya ustadz mohon doanya. Ini kebiasaan para ulama kita terdahulu. Deketi ustadz itu boleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Harus gitu ya. Deketi, kalau ibu-ibu deketi para ustadzah kita. Banyak-banyak apa? Ngambil ilmu dari para guru-guru kita. Kalau bapak-bapak, para ulama-ulama yang hari ini masih Allah hidupkan di sekitar kita, jangan jauh-jauh dari mereka. Karena sumber kebaikan kita ada pada para ulama-ulama kita. Yang terakhir ini ternyata kata Imam Asy-Syafi'i butuh waktu yang panjang, waktu zaman. Butuh waktu yang panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umur kita niku terbatas boten? Terbatas. Harta kita terbatas boten? Terbatas. Yang hidup sejak lahir sampai hari ini sak sugih-sugih gitu ya. Saged boten tumbas donya sak isine. Boten. Gitu ya. Kadang-kadang kerja banting tulang sampai keropiak-keropiak ngoten gitu ya. Yang orang tua sampai memeras keringat gitu ya. Masya Allah. Itu kadang-kadang saudara-saudara kita ada yang sampai kerja pagi pulang pagi, kadang-kadang belum cukup untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Karena nopo? Pandangannya bukan kebutuhan, tapi keinginan. Wong nek pengen mesti mboten pernah ada rasa cukup, mesti kurang dan kurang. Waliyadzubillah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keenam hal ini mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita selalu. Dengan 6 hal inilah modal kita dalam thalabul ilmi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ingin bahas satu tema yang cukup menarik dibahas oleh para ulama tentang berharganya waktu hidup kita di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu disifati 4 oleh para ulama. Yang pertama, waktu berjalan begitu cepat. Kita kemarin mungkin masih usianya 15 tahun. Sekarang pun pinten jenengan? Ada yang sudah 40 tahun. Ada yang sudah 60 tahun. Kira-kira sekian tahun yang kita lewati, sampun berapa persen Bu Pak dari bacaan sholat yang sudah kita ilmui? Pun pinten persen Bu Pak? Astagfirullahaladzim gitu ya. Oh beda. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita ilmui. Jangan sampai perkara yang wajib Allah wajibkan kepada kita sampai hari ini juga belum kita ngerti, padahal sehari-hari kita laksanakan. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu, sifat yang pertama, waktu itu bergilir begitu cepat. Yang kedua, waktu itu oleh para ulama disebutkan sifat yang kedua, waktu adalah modal yang paling utama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kita itu punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Cuman yang beda, usia Allah takar beda-beda kita itu. Ada yang Allah takar 40 tahun sudah Allah wafatkan. Ada yang baru ceprot 2 tahun sudah Allah wafatkan. Ada yang 60 tahun Allah wafatkan. Katakanlah usia kita 60 sampai 70 tahun. Dari 60 sampai 70 tahun, kalau 24 jam sehari, minimal kita tidur niku pinten Bapak Ibu sehari? 6 sampai 8 jam nggih. Berarti sepertiga hidup kita sebenarnya janjane nopo? Tidur. Yang 8 jam berikutnya katakanlah nopo? Kerja. Berarti 8 jam yang terakhir kita buat nopo? Nggih, kumpul keluarga, nggih, ngibadah gitu ya. Tapi ngibadah ini utama, prioritas atau sisa? Prioritas ya, Masya Allah. Kalau prioritas berkah hidup kita. Tapi nek sisa, kita kan seringnya apa-apa sisa Pak.
engko weh nek wis rada tuwa nembe ibadah gitu ya. Engko weh hartaku nek wis sisa sekian baru apa? Tak sedekahke. Kita kan sisa, tapi njaluk surga sing paling wape. Boleh, harus gitu ya. Tapi juga ngerti, sadar diri. Kita yo harus maksimalkan segala potensi yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sifat waktu yang kedua adalah waktu itu modal utama. Sampai Allah berfirman, wal asr, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi rugi. Kenapa? Mereka Allah berikan waktu, tapi mereka tidak maksimalkan waktu itu. Ada yang 24 jam itu digunakan maksimal untuk taat kepada Allah. Ada 24 jam gur scroll WA mawon. Enten boten? Sing scroll Shopee terus enten boten? Gitu ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tingkat keberkahan waktu kita itu yang beda-beda. Makanya modal utama ini harusnya kita maksimalkan sebaik-baiknya. Yang ketiga, waktu itu ada batasnya. Gak mungkin waktu itu berjalan tidak ada batasnya. Waktu ada batasnya. Jenengan pasti akan wafat, saya juga pasti akan Allah wafatkan. Bisa jadi yang tua Allah wafatkan dulu, yang muda setelahnya. Yang muda besok juga bisa wafat, juga yang tua setelahnya. Semua Allah kadar masing-masing, gitu ya. Semua kita sudah Allah takar. Wali kulli ummatin ajal. Pernah kita ulang-ulang di sini. Setiap kita sudah Allah takar ajal kita masing-masing. Waktu kita sudah Allah takar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hal. 1, waktu modal utama. 2, waktu itu berjalan begitu cepat. Yang ketiga, waktu itu ada batasnya. Maka coba kita lihat nasihat Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan pergi jauh daripada kita. Artinya umur yang kita lewati dari kehidupan dunia, makin hari hakikatnya diri kita makin menjauh dari dunia. Kenapa? Artinya makin hari jatah dunia kita berkurang, makin hari kita bakal ninggalkan kehidupan dunia, masuk ke alam akhirat kita. Artinya kita akan semakin meninggalkan dunia, karena dunia ada batasnya. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wartahalatil akhirah muqbilatan. Akan tetapi akhirat, hakikat perjalanan hidup kita, semakin hari makin ninggalin dunia, makin hari kita semakin mendekat terhadap akhirat kita. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap dunia dan akhirat hidupnya kita, setiapnya memiliki anak-anak keturunannya. Kita mau jadi anak akhirat atau kita mau jadi anak-anak dunia. Makanya Bapak Ibu boleh boten ngejar dunia? Boleh boten? Boleh, tapi ngejar dunia untuk jembatan akhirat. Kita boleh kaya, tapi kaya yang menjadi jembatan akhirat kita. Boleh. Boleh sederhana, tapi sederhana kita maksimal tenaga dan segala hal yang kita miliki untuk kehidupan akhirat kita. Maka berikan alasan yang baik terhadap urusan dunia yang Allah berikan untuk akhirat kita. Makanya ayatnya di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Itu Allah ingatkan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Boleh ngejar dunia, tapi syarat pertama yang orientasi kita tuju adalah orientasi akhirat. Dunia jangan dilupakan, karena dunia tempat kita beramal, akhirat tempat kita dihisab nantinya.
Kata Ali bin Abi Thalib, fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kita itu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan jadilah kalian itu anak-anak dunia yang prioritas cuma ngejar dunia dan meninggalkan akhiratnya. Bahaya Bapak Ibu. Kalau orang ngejar cuma dunia, pasti akhirat berantakan. Contoh, orang bisnis, fokus cuma bisnis, utamanya bisnis. Dengar azan, fokus bisnis apa leren? Bisnisnya. Orang kalau cuma fokus dengan dunia, pasti akhirat yang akan dikesampingkan. Kalau sudah akhirat yang dikesampingkan, pasti akhirat dinomorduakan. Kalau sudah akhirat dinomorduakan, pasti akhirat mulai berantakan. Dunia prioritas awal yang dia awali, akhirat akan menjadi nomor 2 yang mungkin tidak pernah kita jumpai lagi. Kenapa? Banyak orang yang punya motivasi besar berpengajian. Bari kita ngaji weh sampai rumah. Bari kita witir weh sadurunge salat. Bari kita buka Quran. Sekian hari orang buka Quran pas pengajian. Sampai griyo, kira-kira dibuka boten Qurannya? Gitu ya. Kita sering kayak gitu Bapak Ibu. Nanti di rumah bakal taubat. Sampai rumah kesibukan kita sudah dengan kesibukan yang lainnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep beramal saleh jangan ditunda-tunda, disegerakan amal saleh itu. Kata Ali bin Abi Thalib, fa innal yauma amalun. Karena hari kehidupan dunia hari ini, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya adalah hari kita beramal saleh. Dan besok, kata Ali bin Abi Thalib, wala hisaba. Dan hari ini bukanlah disebut harinya kita dihisab oleh Allah. Dunia hari ini Pak, Bu, kita adalah hari kita beramal saleh. Bukannya hari kita dihisab oleh Allah. Kita hari ini saking kemaki di hidupan dunia kita, berani melakukan dosa-dosa waliyadzubillah. Karena apa? Kita belum ditampakkan CCTV hidupnya kita di dunia. Kalau CCTV dunia, saya sering ulang-ulang Pak, Bu. Kalau CCTV dunia, listrik mati, CCTV ikut mati. Itu berkas yang akan nyorot di CCTV hilang kalau listrik itu sudah mati. Tapi CCTV Allah mungkin boten mati. Boten mungkin. Allah mungkin tidur boten. Boten mungkin. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kurang ajar kepada Allah karena kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar kisahnya Sulaiman bin Yasar? Pernah dereng Bapak Ibu? Belum? Sulaiman bin Yasar ini seorang tabi'in mulia, muridnya para sahabat. Masya Allah, adik kecil Masya Allah. Sulaiman bin Yasar ini tabi'in, disebut oleh para ulama sab'atun, di antara 7 fuqaha min Madinah yang berasal dari kota Madinah. Itu salah satunya Sulaiman bin Yasar rahimahullahu ta'ala. Kata Sulaiman bin Yasar ini diceritakan, diriwayatkan oleh muridnya. Satu waktu Bapak Ibu, Sulaiman bin Yasar ini bersafar, berpergian bersama muridnya didampingi di satu lembah gersang yang luar biasa. Singkat cerita, Sulaiman bin Yasar ini ketika datang ke satu lembah, gak bawa, tiba-tiba bekal yang dibawa itu sudah menipis. Akhirnya kata muridnya, wahai Syekh, engkau tinggallah di mari, saya tak pergi ke pasar untuk beli perbekalan. Kemudian ketika seorang tabi'in mulia Sulaiman bin Yasar ini ditinggal, apa yang terjadi Bapak Ibu? Datang seorang wanita yang tidak dikenal, ajam, wanita asing dengan balutan selendangnya, tiba-tiba datang ke camp yang dibangun oleh Sulaiman bin Yasar dan muridnya tadi. Apa yang diucapkan oleh wanita ini? Apa yang diucapkan oleh seorang ulama tadi, namanya siapa? Sulaiman bin Yasar kepada wanita ini. Apa yang kau butuhkan? Ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Masya Allah. Ketika ditanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wanita itu gak butuh apa-apa ternyata. Yang dibutuhkan apa?
Kata wanita ini, uridu kama fa'ala zaujatan. Aku pengen apa? Melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Berarti ngajak apa? Ngajak zina. Bapak Ibu, apakah cukup sampai di situ? Enggak. Seorang ulama besar, Sulaiman bin Yasar, ketika diajak oleh wanita ini berzina, Sulaiman bin Yasar tidak dibiarkan. Padahal fitnah paling besar bagi seorang wanita, seorang laki-laki sinten? Para wanita. Tiba-tiba wanita itu membuka bajunya tanpa pakaian sama sekali. Apa yang dilakukan oleh seorang ulama yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Sulaiman bin Yasar saking khawatirnya melihat wanita yang di depannya tidak memakai busana sama sekali, tiba-tiba Sulaiman bin Yasar langsung mengarahkan pandangan wajahnya ini ke dalam di antara dua lututnya. Artinya apa? Langsung menempatkan kepalanya ini di antara dua lututnya. Bisa dipahami ya? Langsung dijepitkan di antara dua lututnya. Dan nangis sejadi-jadinya. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba wanita yang sebelumnya pengen ngajak hasrat untuk berzina dengan seorang ulama yang kibar. Seorang ulama ahli fiqih, fuqaha, di antara 7 fuqaha yang besar di Madinah. Tiba-tiba wanita ini ketika melihat Sulaiman bin Yasar nangis sejadi-jadinya seperti anak kecil kalau bahasa kita. Tiba-tiba hasrat keinginan untuk berzina itu hilang dari dalam dirinya. Kira-kira jadi boten zina? Gak jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masya Allah. Akhirnya ketika sampai tembam itu mata Sulaiman bin Yasar, datang muridnya. Wahai Syekh, kenapa engkau sampai nangis sejadi-jadinya? Kata Sulaiman bin Yasar, aku tidak apa-apa wahai muridku. Kata muridnya, aku ini kenal engkau wahai guru. Sudah lama, gak pernah aku jumpai engkau sampai nangis sedemikian rupa. Kata Sulaiman bin Yasar, ketahuilah tadi ada seorang wanita yang mengajak aku berzina. Tiba-tiba dia membuka busananya dan Sulaiman bin Yasar tiba-tiba langsung menangis sejadi-jadinya. Apa kata muridnya? Wahai guru, seandainya aku hidup di zaman apa yang hari ini engkau lakukan, apa yang hari ini engkau terjadi kepada engkau, tentulah mungkin aku tidak sebagaimana engkau ini. Masya Allah, tanda takutnya para ulama terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu ini penting. Dan berkahnya ilmu adalah ketika semakin membawa rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, modal berharga hidupnya kita di dunia ini, Rasulullah pernah ingatkan kepada kita, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ini pernah kami sampaikan. Yang pengen kami sampaikan adalah kata Imam Al-Munawi. Al-Imam Al-Munawi, beliau menjelaskan 5 hal ini sebelum datangnya 5 hal kepada kita semuanya. Apa kata Imam Al-Munawi? Fahadihil khamsatu la ya'rifu qadraha. Kita ini, Bapak Ibu, gak mungkin ngerti seberapa jauh nilai 5 hal yang Allah berikan kepada kita. Sampai kapan? Illa ba'da zawaliha. Sampai 5 hal ini Allah hilangkan dari diri kita. 5 nikmat ini kan baru kita rasakan ketika hilang. Waktu, nikmatnya waktu kita rasakan kapan? Pas kita sibuk-sibuknya. Kumpul keluarga jadi gak bisa. Ngerti nggih? Sehat, kapan ngerasa sehat nih nikmat? Pas sakit, gitu ya. Kapan nikmatnya masa muda kita rasakan? Ya nanti ketika masa senja baru kita alami. Berapa banyak orang tua yang mereka nyesel, kenapa kok nggak dulu masa muda saya gunakan untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak purun boten mlebet surga. Purun. Gitu nggih. Tapi mlebet surga boten gur pengin, boten gur purun, tapi harus berusaha. Syarat masuk surga naming kalih nopo? 1, iman kepada Allah. Yang kedua, syarat masuk surga yang kedua adalah beramal
soleh. Gitu mawon. Masuk surga cuma dua. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, beramal saleh. Jenengan pun amal saleh dereng. Sampun. Pun iman dereng. Insya Allah iman. Orang iman sudah pasti Islam. Tapi wong Islam dereng tentu beriman. Banyak orang KTP-nya Islam. Tapi pun iman dereng. Banyak yang belum. Contohnya apa? Dereng purun sholat. Orang kalau sholat itu, mohon maaf, dosa besar boten. Dosa besar. Orang boten sholat, Bu, Pak. Dosa besar boten. Dosa besar. Tapi saya tanya, orang kalau nggak sholat sampai kafir boten? Sampai kekafiran boten? Belum tentu ya. Karena tergantung kondisinya. Kalau dia nggak sholat karena males, beda hukumnya dengan orang yang nggak sholat karena ngakoni nek sholat niku boten wajib baru apa? Kekafiran. Kalau dia ngomong sholat niku ora wajib, cari ini muslim gitu ya. Itu berarti bermasalah akidahnya, bermasalah keimanannya, bermasalah keislamannya. Kalau nggak sholat dan dasar nggak sholatnya, sholat itu enggak wajib. Orang Jawa kan sering bercandanya kadang-kadang kanyel gitu. Sholat itu nomor kali, oh, bener. Kalau yang pertamanya syahadat, kadang-kadang nomor kali, yang pertama nopo makan gitu ya. Sholat itu nomor loro, yang pertama gitu ya, urusan dunianya. Waliyadzubillah, canda itu ya kadang-kadang dapleknya nemen gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata sekali lagi Imam Al-Munawi bahwa yang disebut nikmat itu baru kita akan rasakan nikmatnya ketika nikmat itu hilang dari diri kita. Illa ba'da zawaliha. Kapan masa muda itu hilang, rasa nikmat baru kita rasakan ketika nikmat muda hilang, kita sudah masuk masa tua. Orang baru ngerasa nikmatnya punya harta banyak untuk amal soleh. Kapan? Pas miskin. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis panjang riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi hadis nomor 19 itu ya. Ta'arraf ilallah fil raha ya'rifka fi syiddah gitu kan. Ingatlah Allah di masa lapangmu, maka Allah akan ingat engkau di masa apa? Sempitmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kalau kita pengen Allah ingat kelak kita pas kita dalam kondisi sulit kita, maka ingatlah Allah di masa apa? Longgarnya kita. Ingatlah Allah di masa sehat kita. Nanti pas kita waliyadzubillah, mudah-mudahan kita sehat selalu nggih. Amin ya rabbal alamin. Kalau nanti seandainya orang yang sakit gitu ya, tapi di masa sehatnya ingat Allah, maka tetap pahala di masa sehatnya Allah tetap akan catatkan di masa sakitnya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala dari Nabi kita SAW. Kata Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safar." Kalau seseorang hamba itu dalam kondisi safar maupun dalam kondisi sakit, kutibalahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Allah akan tetap catatkan pahala untuknya sebelum masa perjalanan pepergiannya dari kampung halamannya ke tempat persinggahannya dan sebelum masa sakit dia alami. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau pengen dicatat amal kita terus ngalir, karena umur kita terbatas, waktu kita terbatas, harta kita terbatas, maka cerdaslah mencari amalan yang tidak terbatas. Contohnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kenal boten? Kenal boten, Bu? Utsman bin Affan kenal, Pak? Ya, insya Allah tahu ya. Baik, Utsman bin Affan itu khalifah Khulafaur Rasyidin kepinten? Ketiga, setelah siapa? Abu Bakar dan Umar. Utsman bin Affan itu Bapak Ibu hari ini punya sumur Utsman yang di Madinah. Anda tahu Bapak Ibu hari ini masih ngalir. Coba bayangkan, sejak 14 abad yang lalu sampai hari ini
dimanfaatkan orang untuk diambil airnya, ngalir buatan pahalanya untuk beliau. Ngalir, luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Madinah sana Pak, Bu, dulu itu kayak gini Pak, imannya. Makanya jenengan gak usah bilang, enak ya hidup di zaman Nabi, kalau buat salah langsung Allah ingetin. Mboten saya ngomong ngoten. Nek jenengan hidup di zaman Nabi kula tanglet jenengan niku dados Abu Jahal napa para sahabat Nabi. Mungkin Abu Jahal ra masuk akal pas Rasulullah Pak peristiwa Isra Mi'raj. Makanya para sahabat Nabi orang-orang pilihan yang Allah pilih memang membersamahi karena kekokohan iman-iman mereka. Kalau kita hidup sezaman dengan Nabi, mungkin kita ini berada waliyadzubillah di barisannya bukan barisan sahabat, tapi malah berada di barisan abu-abu yang lainnya itu ya, waliyadzubillah. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, Utsman bin Affan ini satu waktu beliau ini ngerti di Madinah ada seorang penjual apa? Air, ya sumur itu. Kata Utsman ini nek tiap hari muslimin tumbas, ini banyak harta yang harus dikeluarkan. Akhirnya oleh Utsman apa? Dibeli. Cuman kata orang kafir Yahudi ini, weh, saudagar muslimin pengen ikut-ikutan jualan air. Ya nggak mungkin. Kata Utsman cerdas Pak Bu. Apa kata Utsman? Saya nggak bakal beli air ini keseluruhan. Kita nggak beli kuota, tapi kita beli apa? Kita tukeran hari. Kita beli hari. Anda sehari, saya sehari. Kita beli. Apa kata Utsman? Dibeli dan disepakati dengan harga 12.000 dirham. Pinten niku Bu, Pak? Banyak gitu ya. Satu dirham pinten? 70.000. Kalikan berarti 70 kali 12 berapa? 840 juta. Itu dibayar oleh Utsman bin Affan. Kata nama segede. Kata. Dan Anda tahu setelah dibayar, diwakafkan oleh kaum muslimin. Apa kata orang Yahudi? Air. Kemari. Siapa yang butuh air? Silahkan datang kemari. Orang-orang datang Pak Bu. Bayar air itu. Sebagaimana biasanya. Hari yang kedua, Utsman yang jualan. Karena disepakati tadi, dibeli hari yang berikutnya oleh Utsman. Apa kata Utsman? Air. Gratis no membayar? Gratis. Silahkan ambil air ini. Untuk jatah berapa hari? 2 hari. Akhirnya besok, orang Yahudi jual air lagi. Banyak orang yang datang boten belas. Boten enten wong tumbas. Akhirnya kata orang Yahudi, celaka engkau Utsman, engkau menipuku. Kata orang Yahudi. Kata Utsman, kenapa engkau mengatakan bahwa aku menipumu? Kita kan enggak bersepakat untuk bertukar apa? Kuota, tapi kita sepakat untuk bertukar hari. Kita beli hari, Anda sehari, aku sehari setelahnya. Iya. Tapi kan engkau gratiskan. Akhirnya orang-orang gak beli lagi kepadaku. Celaka kau Utsman. Kalau gitu kau beli yang setengahnya sekalian gitu ya. Kata Utsman, kau jual berapa? Kata orang Yahudi, setengahnya engkau beli 12.000. Yang setengah sisanya yang kau beli berapa? Ya 12.000 juga dirham. Kata Utsman, wong rasa tak tuku wis cukup. Akhirnya kata Utsman, nggak apa-apa tak beli, tapi jangan 12.000. Disepakati berapa? 8.000 dirham. Kelong sepertiga. Masya Allah. Cerdasnya Utsman bin Affan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita ini tanamannya harus kita sirami. Iman kita harus kita jaga. Dengan cara apa? Tholabul ilmi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, bukan cuma yang dihafal. Ilmu yang bermanfaat bukan cuma di catatan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa melahirkan amalan salihan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak apa-apa ilmu sedikit, banyak lebih baik tentunya gitu ya. Makanya kaidah orang Arab bilang kayak gini, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu kalau cuma sekedar diilmui itu sebagaimana pohon gitu ya.
Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Mungkin rindang, gede, tapi boten menghasilkan manfaat. Maka seorang yang beriman kepada Allah harusnya hidupnya dimanapun bermanfaat. Orang yang beriman kepada Allah harusnya dimanapun orang mendapatkan manfaat dari dirinya. Orang yang beriman kepada Allah harusnya kemanfaatan ilmu yang dia pelajari harusnya mampu memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. 5 hal ini Bapak Ibu harus kita jaga. Apa yang pertama? Syabun, Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Yang pertama apa? Masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda bakal kita rasakan. Kata Imam Al-Munawi kapan? Ketika masa muda nanti hilang, datang masa tua. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Apa? Masa sehatmu sebelum datang rasa sakitmu. Yang kedua ini mahal Bapak Ibu. Sehat niku mahal badan. Banyak orang yang sehat tapi boten saged ngibadah, nggak sempat. Banyak orang yang pengen beribadah tapi boten sehat. Orang kalau punya harta banyak boten sehat, nggih boten saged budal umroh, gitu nggih. Orang kalau punya kekuatan tapi nggak punya kesehatan, nggih boten saged dugi pengajian, gitu nggih. Maka kita syukuri nikmat sehat ini dengan apa? Cara mensyukurinya menjadikan nikmat kesehatan ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, apalagi anak muda yang mampu taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, sampai Allah itu takjub Pak Bu. Anak muda kok sampai taat sama Allah, itu takjub Allah sampean, gitu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha la ya'jabu minasyabbi. Allah sangat benar-benar takjub kepada seorang pemuda yang apa? Laisat lahu sabwah, yang tidak menyimpang dari kebenaran. Kira-kira hidup kita hari ini kathah mboten tiyang nem sing dereng salat. Kathah sing sampun dugi pengajian. Kathah pundi karena sing mboten dugi. Sing mboten dugi. Ketoke sakniki cah nome gur setunggal tok lho Bu. Mas ini Masya Allah. Semoga Allah berkahi masa muda beliau. Masya Allah. Dalam kebaikan. Orang itu kalau muda habis dalam kebaikan, lebih tinggi nilainya. Orang kalau tua beribadah, saya bilang Bu, Pak, orang tua kalau beribadah sudah pantas karena sudah mau siap-siap mau mati. Kalau anak muda mau ibadah sejak usia muda, mahal mereka itu. Makanya Islam sangat menghargai anak-anak muda yang mereka mau memanfaatkan masa muda mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi, kesehatan sebelum datang sakitnya kita. Yang ketiga, kata Nabi SAW, riwayat dari Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, setelah sehat sebelum datang sakit. Kemudian yang ketiga adalah waghinaka qabla faqri, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Semua hal itu pasti kita bakal rasakan kenikmatannya ketika kekayaan kita itu baru hilang. Makanya seberapa banyak harta yang Allah titipkan, secukup apapun hari ini, pastikan harta kita sudah ada jatah kepada jalan orang-orang yang Allah ridhoi kepada mereka. Salah satunya apa? Orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti nyesel Bapak Ibu. Kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, orang kaya gak selalu kaya terus Pak. Orang yang di hari ini mungkin di bawah standar kekayaannya, besok langsung Allah kayakan. Sakit boten? Sakit banget. Ngerti nggih? Banyak orang yang hartanya kaya tapi rezekinya sedikit, gak bisa mendatangkan kepada kebaikan. Tapi banyak juga orang yang rezekinya mungkin secara takaran harta sedikit tapi rezekinya apa? Banyak, mampu mendatangkan kepada kebaikan. Tapi banyak juga orang yang hartanya sedikit, rezekinya juga sedikit, gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita syukuri. Kemudian yang keempat adalah
wa faraghaka qabla saghlik. Masa sempatmu sebelum datang sempitmu. Mumpung masih sempat Bapak Ibu. Mumpung ini penting banget gitu ya. Orang di luar kita banyak yang pengen ibadah Bu, tapi masih terikat dengan dunia. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau ngasih rambu-rambu dalam urusan dunia. Jadikanlah dunia itu sebagaimana bayang-bayang. Kalau kita jadikan dunia itu sebagai bayang-bayang, kita kejar, dapat boten bayang-bayang niku? Gak mungkin. Tapi bayang-bayang itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jadikanlah bayang-bayang yang engkau tidak fokus menatap bayang-bayang itu, engkau fokus menatap kehidupan akhiratmu, bayang-bayang yang justru akan mengikutimu, dunia yang akan mengikutimu. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, betapa banyak orang yang mereka fokus mencari akhiratnya, dunia juga ikut kepadanya, tapi berapa banyak aku tidak pernah jumpai para pengejar dunia, akhirat juga ikut bersamanya. Artinya orang yang ngejar akhirat, insya Allah dunia bakal Allah tata sesuai dengan kadar rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi wong nek kur fokus dunia kok gitu ya, wes dunia rong karuan itu akhirat soyo meneh gitu ya. Berapa sih harta yang kita dapatkan dari gaji kita? Kok sampai kita itu apa? Ninggalkan Allah yang ngasih rizki kepada kita. Kita itu kan kadang-kadang ngotot Bapak Ibu. Seolah-olah mencari rizki dengan cara kita, tapi kita ninggalin Allah yang ngasih rizki. Gitu ya. Soal dunia kita mati-matian, soal akhirat malah tidak mati-matian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencari akhirat, fa insyaallah merekalah orang-orang yang Allah membersamai mereka. Syarat mereka dua masuk surga tadi. Apa Bapak Ibu? Yang pertama iman, yang kedua apa? Amal saleh. Selama Anda beriman, sehina apapun pandangan makhluk mematap wajah kita, tetap orang beriman itu kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar Bu, Pak, kisahnya Abdullah bin Umi Maktum? Pernah bukan? Seorang yang buta datang kepada Nabi, pengen mensucikan dirinya. Allah ingatkan dalam surah Abasa wa tawalla anja ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad bermuka masam dan berpaling kata Allah. Dari siapa? Seorang yang buta, yang pengen menyucikan dirinya, tapi Nabi kita Muhammad masih fokus dengan dakwah beliau kepada orang-orang para pemuka Quraisy saat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammad bermuka masam, lagi berpaling. Artinya Nabi berpaling dari siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Tapi kalau tanglet Bapak Ibu, Abdullah bin Umi Maktum ini kan buta. Orang kalau berpaling dari yang buta, orang yang buta bisa lihat wajah kita nggak? Enggak. Tapi Allah masih ingatkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau memiliki akhlak yang tinggi, akhlak yang agung, sampai kepada seorang yang buta saja, asal iman tetap nilainya lebih tinggi daripada orang yang mungkin secara taraf standar pandangan manusia, para pemuka kabilahnya masing-masing, tapi kalau mereka tidak beriman, sama derajatnya, tetap di bawah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini gak kita saksikan, tapi kapan? Nanti satu saat. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya garis bawahi nasihat Ali bin Abi Thalib tadi. Fa innal yawma amalun. Hari ini adalah hari kita beramal, wala hisaba. Dan hari ini bukanlah hari kita akan dihisab oleh Allah. Dunia kita hari ini adalah hari kita beramal. Hari ini kita belum dihisab. Kita belum lihat nanti akhirat yang nanti akan kita rasakan sama-sama. Tapi hari ini adalah harinya kita beramal. Kalau sudah meninggal, kata Ali bin Abi Thalib, wa ghadan hisabun. Besok hari akhirat adalah hari kita dihisab, bukan hari kita beramal soleh lagi. Wong nek pun mati niku dereng saged melih beramal.
Kalau orang hidup masih beramal sakit badan, sakit. Makanya orang yang menyambung tali silaturahim, Rasulullah sebutkan Allah akan panjangkan umur dan Allah berkahi rizki. Salah satu makna panjangkan umur itu boten dipanjang kira mati-mati boten. Tapi apa? Dari silaturahim yang dibangun, keluarga terus dia ikat dalam balutan keimanan, keluarganya beramal saleh, dia sudah wafat tetap ngalir kepada keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah harinya kita beramal, hari ini hidupnya kita adalah harinya kita untuk berbekal. Pastikan bekal yang kita bawa adalah bekal kebaikan, bukan bekal yang kita nanti bakal malu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanglet jenengan seneng boten kembali ke kampung halaman kita? Seneng boten? Seneng. Kampung halaman kalau kembali butuh bekal boten? Butuh. Kalau bekal yang kita bawa dengan bekal prestasi, dengan bekal sesuatu yang membanggakan di hadapan manusia, sesuatu prestasi anak-anak kita, pengen balik ke kampung halaman, makin bangga, makin seneng, gimana? Tapi kalau yang dibawa track record kehidupan buruk, waliyadzubillah, contoh terkenal di kotanya pencuri, mau balik dikenal sedesa, oh ini maling neng kota, seneng apa susah menghitung desa? Malah susah, gitu ya, dikenal sebagai pencuri, gitu ya. Sama akhirat kita, bakal kita bangga mulia ketika nanti kita bawa bekal terbaik menghadap Allah, bukan bekal rasa malu atas aib-aib yang kita lakukan di atas permukaan bumi, atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena sifat malulah ini sifat diantara yang dimiliki orang beriman. Bukan orang malu niku dipahami ngeten, wes rasa sholat weh isin aku nek neng masjid, gitu ya. Bukan gitu. Rasa kerudungan weh isin aku nek kerudungan, gitu ya. Bukan malu seperti itu. Tapi malu kalau kita hari ini umur Allah berikan semakin hari semakin bertambah, tapi amalan kita justru tidak seiring bertambah. Malu harusnya. Ada orang yang makannya cuma sehari 2 kali, sehari kadang-kadang cuma sekali, tapi amalannya terus nambah. Kita yang justru hari-hari kita makin hari makin bertambah, tapi justru nggak bertambah. Harusnya kita semakin malu. Malunya dengan orang-orang yang di sekitar kita, tapi justru mereka mampu lebih baik dalam amal soleh daripada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Marilah kita manfaatkan hidup yang dunia kita sekali cuma singkat ini untuk kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat kita yang insyaallah kehidupan yang bakal kita jumpai ketika kita menghadap Allah. Mudah-mudahan ketika Allah wafatkan kita, Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.